haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kajian Sabtu bahasa Arab Mubtadi. Di kajian pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke poin terakhir di Majruratul Asma. Sudah 2 pertemuan ya kita bahas tentang Majruratul Asma. Yang pertama majrurun bi harfil jar, yang kedua majrurun bil idhofah. Nah, yang terakhir lihat majrurun bit tawabi'i, bit tawabi'. Jadi kita akan menelusuri yang tawabi ini. Di marfu kan nomor 7 tawabi. Nah, yang ini juga yang majrur di nomor akhirnya itu tawabi. Di mansub juga nanti sama ada ya. Karena tawabi itu kalimat ekor, kata ekor, kata pengikut. Jadi kalau ekor itu tergantung kepalanya. Kalau kepalanya marfu ya ikut marfu. Kalau mansub ikut mansub, kalau majrur ikut majrur. Jadi untuk tawabi ini masuk ke mana-mana dan hari ini insya Allah kita bahas. Tawabi itu ada 4, lihat di halaman 173. Majrurun bit tawabi. Tawabi itu jamak dari tabaiyah. Tabaiyah itu yang mengikuti. Tawabi jamaknya ya. Ustaz Aceng hafizahullahu ta'ala menerangkan yang dimaksud dengan tawabi adalah isim-isim yang ketentuan i'rabnya tergantung i'rab isim yang lain. Jadi i'rab isim sebelumnya tergantung itu. Jika isim yang lain itu marfu, maka tawabi pun marfu. Demikian mansub, majrur, majrur. Ya. Beliau menegaskan tawabi itu ada 4. 1 na'at, 2 atof, 3 taukid, 4 badal. Kita kumpul dalam ucapan NATB. NATB. Na'at, atof, taukid, badal. Jadi kita bahas ini ya. Pak Tony badi sakaligus tamat ya teh. Dicicil. Siap. Yang akhwat gimana? Mau langsung mau dicicil? Opat nih. Wow, langsung 4 sekaligus NATB ya. Naat, atop, taukid, badal. Naat itu sifat ya. Nanti ada yang mengatakan sifat. Naat sifat sama, dua istilah yang sama. Tapi kalau di kelas kita seringnya naat ya. Naat. Nanti ada pasangan-pasangannya ya. Na'at, atof, taukid, badal. Coba kita bayangkan halamannya ya, biar terbayang yang dimaksud tawabi itu mana gitu. Lihat halaman yang di bawah kan na'at nomor 1, beri tanda nomor 1 sampai halaman ini 173 sampai halaman 176. Nah, di bawahnya atof, tulis ini 2. Di atof 2. Jadi naat dari halaman tadi sampai halaman ini. Bu Elama bade sakaligus ya. Kemudian halaman berikutnya dari atof sampai 176 sampai 178. Nah, itu beri tanda. Di bawah kan ada taukid, berarti taukid nomor 3. Terakhir badal, berarti halaman 4 tuh ya. Badal. Nah, berarti kita akan coba telusuri yang 4 ini. Mudah-mudahan 1 jam beres ya. Bisa, kalau pun tidak ya satu-satu. Yang pertama lihat mundur lagi di halaman 173. An-na'tu au as-sifatu.
an-na'tu na'at atau as-sifatu sifat. Jadi ada dua istilah ya. Ada yang mengatakan na'at, ada juga yang mengatakan sifat. Jadi nanti ini apa? Sifat. Sifat itu adalah na'at. Apa ini? Na'at. Nah, itu adalah sifat. Na'at atau disebut juga sifat adalah isim yang mengikuti isim yang lain. Ya, karena tawabi. Jadi bahasanya pasti ada istilah mengikuti. Isim ini mengikuti isim yang lain dengan fungsi menjelaskan sifat. Nah, beri garis, menjelaskan sifat dari isim sebelumnya. Rumah yang mewah, mana sifatnya? Mewah. Itu dalam bahasa Arab namanya na'at. Kan sudah biasa ya. Jadi rumah yang mewah, mewah itu na'at. Kita biasa kata na'at ya. Walaupun di sini ada istilah sifat. Murid yang cerdas. Cerdas berarti na'at. Buku yang baru. Apa na'atnya? Baru. Itu yang namanya na'at. Makanya baru ya, cerdas atau apapun tadi itu kalau dalam bahasa Arab ada i'rabnya. Beda yang barusan, buku yang baru, ya, mobil yang baru, misal meja yang baru, papan tulis yang baru, itu tidak ada perubahan dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam bahasa Arab itu ada, karena yang baru ini, mobil, papan tulis, meja, buku yang baru ini dia mengikuti sebelumnya. Namanya tawabi, kelompok tawabi. Tapi tawabi kan ada 4, na'at, atof, taukid, badal. Nah, yang barusan disebutkan sifat, menjelaskan sifat isim sebelumnya namanya apa? Na'at. Namanya na'at. Jadi na'at itu yang mengikuti itu gitu. Baik, sebagai bahan renungan kita ya, langsung ke contoh di bawah ada. Ikuti saya. Ja'at tilmidhul mujtahidu. Telah datang murid yang sungguh-sungguh. Mana naatnya? Nah, beri garis. Di bawah mujtahid itulah naat. Nun ain ta tulis di bawahnya. Naat. Naat itu mengikuti ya. Naata yan itu na'tan. Ja'at tilmidul mujtahidu. Ja'at tilmidul mujtahidu. Sebagai contoh, ja'a jumlah apa? Ja'at tilmid jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il. Mana fi'ilnya? Setiap fi'il harus ada. Nah, itu terus begitu ya. Fa'il. Fa'ilnya marfu, mansub, majrur. Fa'il itu pasti marfu. Fa'il itu pasti marfu. Ja'at tilmidhu. Ja'at tilmidhu. Fi'il, fa'il. Karena ini jumlah fi'liyah. Nah, ternyata kita ingin memberikan sifat terhadap tilmid tersebut. Kita ingin memberikan sifat terhadap murid tersebut. Tilmid itu murid. Kita tambahkan murid tersebut sungguh-sungguh. Mujtahidu. Jadi mujtahid du ini, mujtahidu ini dia ingin menjelaskan sifat si murid, sifat murid itu, murid tersebut. Ketika ingin menjelaskan sifat dari si murid bahwa murid itu bersungguh-sungguh, maka ini namanya naat. Naat. Naat itu kalimat ekor, tawabi.
Karena mujtahid itu tergantung tilmid. Maka naat dia harus sesuai, harus mutobik. Mutobik dengan apa? Dengan yang sebelumnya, isim yang sebelumnya. Kebetulan isim di sini fa'il ya. Kebetulan marfu, maka ikut marfu. Maka istilahnya naat ini dia mesti mutobik. Mutobik, apa mutobik? Sesuai ya. Dia mesti mutobik sesuai dengan isim sebelumnya. Al-mujtahidu dia mutobik dengan at-tilmidu. Berarti naat yang ini al-mujtahidu sesuai dengan at-tilmidu. Kalau tilmidunya mansub ya, jadi tilmidza. Berarti rubah jangan jaa, jadi apa? Ra'aitu. Masukkan ra'aitu. Ra'aitu tilmizal mujtahida. Jadi mengikuti, naat itu mengikuti. Mutobik, mesti mutobik sesuai. Kenapa mujtahidu? Karena tilmizu. Yang barusan kenapa mujtahida mansub? Karena tilmiza. Ra'aitu kan? Sekarang satu lagi, marortu, masukkan. Diulang. Tilmidil mujtahidi. Marortu bit tilmidil mujtahidi. Berarti naat ini mengikuti, pengikut, maka disebut tawabi. Tawabi itu pengikut. Ya, tawabi itu pengikut. Dia yang mengikuti sebelumnya. Nah, naat itu pasangan naat, hafalkan namanya man'ut. Nah, man'ut dari naata. Na'ata yan'itu na'tan, na'itun man'utun. Berarti isim maf'ulnya yang berarti yang diikuti. Berarti mana man'utnya? At-tilmidu. Jadi ternyata na'at itu harus mengikuti man'ut. Kalau man'utnya dia marfu, ya naat ikut marfu. Ja'at tilmidul mujtahidu. Kalau man'utnya mansub, contohnya ra'aitut tilmizal mujtahida. Kalau man'utnya majrur, marartu bit tilmizil mujtahidi. Ra'aitu apa? Marartu bit tilmizil mujtahidi. Jadi si naat itu dia mengikuti ya, ngikut gitu. Sifatnya naatnya, sifat itu mengikuti mausuf. Nanti istilah dua istilah ya. Kalau mau menamakan naat berarti pasangannya man'ut. Kalau mau menamakan sifat pasangannya mausuf. Bukan mausuf. Kalau mau naat pasangannya man'ut. Kalau mau nyebut sifat pasangannya mausuf. Biar rata ya, biar rata kita gunakan saja naat ya. Naat. Nah, yang begini ya, kita bisa kembangkan ke yang lain. Kita bisa kembangkan ke yang lain. Naat man'ut. Tapi ingat selalu, naat itu sifat apa? Naat itu ciri khasnya itu mutobik. Nanti dijelaskan. Harus sesuai, kudu nyeples. Kalau marfu. Beda dengan yang kemarin idofah. Mudhof dengan mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih kan tidak mutobik.
Contohnya baitun ditambah Allah, jadi baitullahi, baitu marfu, Allahi majrur. Itu mah mudhof ilaih. Tapi kalau naat man'ut mesti mutobik, harus pas pisannya. Kalau marfu ciri khasnya begitu. Kalau marfu, kalau ma'rifah gitu ya. Ma'rifatnya ada al. Seperti itu kan ada al ya. At-tilmidhu al-mujtahidu. Nah itu teh ciri khas naat, ciri khas naat. Kalau mufrad dia tilmidhu kan mufrad. At-tilmidhu, ja'at tilmidhu. Kalau musannanya ja'at tilmidhanil, terus kan? Nah, jadi ikut juga ya. Rubah lagi oleh kita karena harus mutobik sesuai. Ja'at tilmidhanil mujtahidani. Ya, itu terus. Jadi ciri khas itu harus mutobik. Harus betul-betul sesuai. Kalau tidak sesuai bukan naat man'ut. Seperti paling tadi idofah tadi ya. Baitullahi. Ah, ini mungkin naat man'ut. Nah, kemudian nanti dari mudzakkar muannas. Sama mudzakkar muannas. Kalau mudzakkar harus mudzakkar. Kalau muannas harus muannas. Tilmidun mudzakkar muannas. Mudzakkar. Kalau muannasnya tilmidatun, sok masukkan. Ja'atit tilmidatul mujtahidatu. Jadi naat mesti mutobik ya, bahasa gampangnya mesti mutobik, mesti sesuai dengan man'ut. Ciri khasnya begitu. Kalau beda sedikit berarti bukan naat man'ut. Kemungkinannya mubtada khobar atau mudhof ilaih. 3 kuasai oleh kita ya. Yang mubtada khobar kan sudah. Kemudian yang kemarin mudhof ilaih sudah. Yang sekarang naat man'ut. 3 itu banyak yang terjebak. 3 poin padahal jauh, masing-masing beda gitu. Masing-masing beda. Nantilah kita kuatkan lagi ya. Ja'at tilmidul mujtahidu. Jumlah apa? Mana fi'ilnya? Mana fa'ilnya? At-til pakai alif lam. At-tilmidu. Mujtahid, al-mujtahidu sebagai apa? Naat. Pasangan naat adalah mana man'utnya? At-tilmidu. Ciri khas sama. 1 dari jumlahnya mufrad. Tilmid mufrad, mujtahid mufrad. Dilihat dari jumlah. Yang kedua dari i'rabnya apa? Marfu. Tilmid marfu, mujtahid marfu. 3 dari mudzakkar muannas, laki-laki perempuan, mudzakkar muannas. Tilmid mudzakkar, mujtahid mudzakkar. Terus dari apa lagi? Nah, kalau ada alif lam tidak ada alif namanya ma'rifah nakirah. Dari ma'rifah nakirahnya tilmid ma'rifah karena ada al, mujtahid ma'rifah karena ada al. Oh, berarti yang begini namanya naat man'ut. Tawabi teh nu kieu. Nanti naat masuk ke mana? Boleh selain fa'il, boleh ke maf'ul bih yang tadi. Ra'aitut tilmidza al-mujtahida. Tuh, jadi naat itu bisa masuk ke fa'il, bisa masuk ke naibul fa'il. Contohnya naonnya naibul fa'il? Dibaca. Apa dibaca? Qira'a membaca. Quri'a. Dibaca buku itu. Quri'al kitabu. Mana naibul fa'ilnya? Al-kitabu. Sekarang tambahkan oleh kita. Telah dibaca buku yang baru itu. Quri'al kitabul jadidu. Nah, berarti
bisa masuk ke naibul fa'il. Tapi ingat, bukan naibul fa'ilnya. Dia mau ekor ya. Pengikut saja. Naibul fa'ilnya tetap kitabu. Jadidu itu hanyalah naat gitu. Seperti yang barusan ja'at tilmidul mujtahidu. Mana fa'ilnya? Tilmidu. Jangan mujtahid. Dan mujtahid ekor ya. Pengikut. Mujtahid itu hanya sebatas naat. Jadi naat mah kalimat tambahan, bukan inti, ingat. Bukan inti. Nanti banyak dalam Quran ya. Kalau sudah beres ini kita coba menelusuri Al-Quran. Satu ayat ke depannya. Nah, kita coba saja melihat naat itu seperti itu. Naat itu. Makanya ciri khas naat kita artikan yang. Lihat contohnya Ustaz Aceh menjelaskan ja'at tilmidul mujtahidu, telah datang murid yang, tak boleh dan yang. Ini teh tanda apa? Tanda arti dari naat. Kalau naat man'ut itu teh yang kita artikan. Kan yang biasa kita gunakan alladzi-nya. Jangan pakai alladzi. Misal ada model begini, telah datang murid yang sungguh-sungguh. Jangan ja'at tilmidu alladzi, jangan, cukup menggunakan naat man'ut, tapi mutobikan ya, mutobik sesuaikan. Jadi sesuaikan man'ut. Jadi ja'at tilmidul mujtahidu, naatnya mujtahid, dan mujtahid tergantung man'ut yaitu tilmid. Lihat halaman berikut. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Baca bareng-bareng. Saya dulu. Ra'aitu tilmidal mujtahida. Marartu bit tilmidil mujtahidi. Lihat, ra'aitu tilmidal mujtahida. Jumlah apa? Jumlah ra'aitu, fa'altu itu teh. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'altu, fa'alna. Itu fi'il madi kan ya? Berarti ra'aitu tilmidal mujtahid jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Ra'a. Mana fa'ilnya? Tu. Tilmid sebagai fi'il. Jangan dulu ke sana. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih, objek. Makanya kenapa tilmiza? Kenapa dia mansub? Berarti tilmiza itu dia maf'ul bih. Ternyata ada ekornya. Ada tambahannya, mujtahid. Lihat saja tambahan di situ asal mutobik, ingat selalu ya. Asal mutobik, pastikan dia naat, sifat. Berarti mujtahidah dia naat. Mana man'utnya? Tilmida. Jadi tilmida teh satu sisi dia sebagai maf'ul bih dari ro'a itu, sisi yang lain dia sebagai man'ut dari mujtahid. Di dua dia punya kedudukan jabatan di jumlah atau kalimat ini. Begitupun yang di bawah, marartu bit tilmidil mujtahidi. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Marra. Bukan mararatu ya, ini salah. Maror, ro-nya sukun. Marra itu fi'il. Fa'ilnya tu. Domir apa tu? Ana. At-tilmidhi isim majrur. Isim majrur dengan apa? Ba. Isim majrur dengan ba. Tanda jarnya dengan kasroh. Isim yang majrur dengan ba. Tanda jarnya dengan kasroh. Al-mujtahidi sebagai naat. Marfu mansub majrur. Majrur tanda jarnya kasroh. Jadi begitu ya. Berarti mujtahid itu bisa mujtahidu, mujtahidah, mujtahidi, tiga-tiga sebagai naat tergantung man'utnya. Kalau sebagai fa'il man'utnya marfu,
Kalau sebagai maf'ul bih mansub, kalau ada huruf jar majrur gitu. Jadi si naat mah bisa masuk ke marfu, mansub dan majrur. Itu kelebihan naat. Ingin menjelaskan sifat dari isim yang ini. Jadi gunakan itu. Kalau ada al gitu ya, biasakan ya. Lihat contoh biar kita praktek. Ini apa? Mahaza qalamun, spidol baru. Al qalamul jadidu, boleh. Atau hilangkan al, qalamun jadidun, itu ya. Kalau ada al, kalau tidak, tergantung. Itu dua-duanya sah, boleh. Boleh al qalamul jadidu, boleh qalamun jadidun, boleh ya. Tapi ingat, naat itu harus mengikuti man'ut. Sekarang jadid baru gunakan ke papan tulis. Papan tulis bahasa Arabnya saburatun, mudzakkar muannas. Maka baru pun masukkan jadi muannas. Jadidun berubah jadi tambah tak marbutoh jadidatun. Masukkan tanpa al dulu, tanpa al. Papan tulis baru. Sekarang pakai al. As-saburatul jadidatu. Saya melihat papan tulis yang baru. Tarjim. Ra'aitus saburatal jadidata. Saya melewat papan tulis yang baru itu. Marartu bis saburatil jadidati. Jadi si naat mah tergantung man'ut. Makanya naat bisa masuk ke mana-mana. Maka kenapa di marfu'atul asmat belum dibahas NATB ya, naat atau taukid badal, karena itu masuk ke mana-mana. Di mansub juga sudah tidak dibahas karena ini udah dibahas di sini di akhir. Makanya kuatkan dulu di sini. Menurut saya opat nu iyanya, opat nu naat atau taukid badal, kuasai satu demi satu karena masing-masing beda. Naat itu sifat, atop itu nanti ada huruf atop, anu wa fa summa au am itu ya. Nah itu berarti atop, bukan naat. Kata sambung. Taukid penguat, beda kan? Badal pengganti. Naat sifat dari benda ini, berarti dia naat man'ut. Kalau kita ingin menyambungkan dengan kata dan kemudian maka, itu atof namanya. Misalnya ada kata wa ja'a Muhammadun wa Zaidun. Nah, itu mah atof, bukan naat. Karena ada wau. Kan jauh beda itu. Taukid penguat, badal pengganti. Jadi empat ini masuk ke tawabi, kalimat ekor. Kalimat ya ekor lah kalau bahasa yang gampangnya, pengekor dia. Makanya masuk ke 3 i'rab yang tadi. Baik. Ustaz Aceh menjelaskan keterangan, lihat di bawah. Lafad mujtahid adalah naat atau sifat. Sifat di sini ya. Naat dari tilmid, betul. Yang disebut mausuf, atau kalau bahasa tadi man'ut. Tulis di nu tadi tah, di luhurna berarti sifat luhurnya teh naat, kalau mausuf luhurna man'ut. Ustaz Aceh lebih cenderung ke sifat di sini ya. Bisi ke bingung naat itu apa sifat, padahal itu keneh. Jadi ke lafad al-mujtahid adalah naat, tulis di atasnya naat dari at-tilmidu yang disebut man'ut. Yang disifati man'ut ya. Naat itu sifat ya. Naat tu saya mensifati Muhammad itu dermawan. Jadi naata itu sifat.
Ketentuan i'rab al-mujtahid sebagai sifat senantiasa mengikuti i'rab mausufnya atau man'utnya. Jika mausufnya berarti man'utnya. Jika man'utnya marfu, na'at pun marfu. Jika man'utnya mansub, man'ut pun mansub. Demikian juga majrur, samil. Dah, itu beres ya. Tentang apa itu na'at. Yang kedua, bagaimana ketentuan na'at man'ut. Tuh lihat ketentuan eta apa nama mutobiknya bahasana tuh. Bahasa gampang, mutobik sesuai gitu. Dalam 4 hal tuh nya na'at man'ut harus sesuai dalam 4 hal. 1 apa? I'rab. Beri stabilo i'rab. Jadi ketentuan na'at itu beri stabilo. Nah, nomor 1 i'rabnya. I'rabnya kalau marfu, mansub, majrur gitu. Beri stabilo yang i'rab. Yang kedua, beri stabilo di stabilo muzakkar dan muannas. Kalau muzakkar, kalau muannas dari segi jenis kelamin ya. Kalau yang ketiga ma'rifah dan nakirah. Stabiloan itu tah, ma'rifah nakirah. Kalau ma'rifah jelas yang apa? Kumpul dalam ucapan daim almu. Daim almu itu ma'rifah kan. Yang nomor 4 mufrad musanna jama' dari segi bilangan. Mufrad musanna jama'. Kalau mufrad musanna jama' gitu. Jadi ketentuannya begitu ya. Kalau naat yang seperti ini. Kita coba telaah satu-satu ya. Naat harus mutobik dengan man'ut atau sifat harus mutobik dengan mausuf. 1 i'rabnya. Kita baca bareng-bareng. Ja'a ustazun jadidun. Ra'aitu ustazan jadidan. Marartu bi ustadzin jadidin. Tuh kan jadidun, jadidan, jadidin ini na'at. Man'utnya ustaz. Kalau ustazun jadidun, kalau ustazan jadidan, kalau ustazin itu tuh na'at dari i'rab. Tuh harus. Nanti tinggal cek saja oleh ikhwan akhwat ya. Cek ini i'rabnya sama. Tapi cek nomor 2 muzakkar muannas. Kita baca dulu. Jaa rajulun solihun. Ja'at imra'atun solihatun. Mana naatnya? Solihun dan solihatun. Muzakkar muannas. Solihun muzakkar muannas. Maka man'utnya rajulun muzakkar kan ya? Sekarang naatnya solihatun. Man'utnya imro'atun. Muannas dua-duanya. Berarti pas. Ini namanya naat. Solihun naat. Solihatun naat. Solihun naat. Mana man'utnya? Rajulun. Nomor 1 jawab. I'rabnya apa? Marfu. Dua-duanya kan marfu. Solihun marfu. Rajulun marfu. Muzakkar muannas. Itu kan sama. Jadi harus mutobik. Mutabaqatun na'ti lil man'ut. Kesesuaian antara na'at dengan man'ut. 1 dari i'rab, 2 dari muzakkar atau muannas. 3 dari ma'rifah atau nakirah. Kita baca bareng-bareng. Fil haditsis sahihi. Fi hadisin sahihin. Baik, sekarang lihat ini dari ma'rifah nakirah. Al hadis ma'rifah nakirah. Ma'rifah as-sahih ma'rifah. Dua-duanya ma'rifah. Ya. Sekarang yang kedua, hadisin ma'rifah nakirah.
Maka kalau ini nakiro, naat pun harus nakiro. Sohihin nakiro. Dua-duanya boleh. Fi haditsin sohihin, di dalam hadis yang, pakai yang ya, di dalam hadis yang sohih. Kalau yang tadi lihat, ja'a rajulun solihun, telah datang seorang laki-laki yang solih, pakai yang. Perhatikan yang di hadis itu teh, kalau kita meninggal putus amal kecuali 3. Nah 3 itu semuanya naat man'ut. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. 1. Nah, sodakotin jariyatin, kan sama tuh. Sodakotin jariyatin, majrur dua-duanya. Kemudian apa? Muannas perempuan. Kemudian mufrad, kan itu sodakotin jariyatin. Mana naatnya? Jariyatin. Mana manutnya? Sodakotin. Jadi jariyatin ingin mensifati sodakoh. Sodakoh itu mesti jariyah, baru gitu. Jariyah itu apa? Mengalir. Adakah sodakoh yang tidak mengalir? Ada, tidak dimanfaatkan. Maka sodakotin jariyatin ini ketika kita meninggal dunia akan mengalir pahalanya. Kenapa? Sodakohnya mengalir gitu. Namanya sodakotin jariyatin. Itu teh naat man'ut. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, itu sama naat man'ut, belum dibahas. Ketiga, waladin solihin yad'u lahu. Lihat, waladin solihin. Nah, itu mah anu nyeples gitu, nu mutobik itu pasti naat man'ut. Waladin solihin, mana naatnya? Solihin, ingin mensifati waladin, anak yang, makanya pakai arti yang, anak yang solih, yang lagi itu. Sebab solihin naat dari waladin, yad'u lahu naat dari waladin juga. Jadi 2 dia naatnya. Waladin solihin yad'u lahu, anak yang solih yang mendoakan ibu bapaknya. Itu teh bentuk naat man'ut dalam hadis, lengkap yang barusan. Dan banyak dalam Qur'annya, dalam hadis banyak model-model naat man'ut. Naat man'ut itu melebur kemana-mana ya. Mau ke mubtada bisa. Contohnya laki-laki yang soleh itu cerdas. Berarti kan ar-rajulus solihu zakiyun. Ar-rajulus solihu zakiyun. Jumlah ismiyah. Mana mubtadanya? Ar-rajulu. Mana khobarnya? Zakiyun. Ari solih sebagai apa? Naat. Jadi naat dia ngikut ke mubtada gitu. Ngikutnya ke mubtada. Jadi naat itu bisa masuk kemana-mana nantinya. Bisa ke mubtada, bisa ke khobar, bisa ke fa'il, bisa ke naibul fa'il, bisa ke isim kana, bisa ke khobar inna. Itu naat. Jadi naat itu bisa kemana-mana. Naat itu dia bisa, karena dia itu kalimat ekor. Ekor mah kumaha hulu gitu. Buntut dia kan, buntut. Nah kembali ke sini, jadi yang nomor 1 harus mutobik i'rabnya, yang kedua harus mutobik muzakkar muannasnya, ketiga harus mutobik ma'rifah nakirohnya, dan yang keempat dari segi jumlah mufrad, musanna dan jama'. Nah, contohnya ini panjang. Ikuti. Ja'a rajulun muslimun. Ja'a rajulani muslimani. Ja'a rijalun muslimuna.
Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jama. Walaupun jamanya beda, kan bedanya. Ja'a rijalun muslimuna. Rijalun itu jama taksir. Kalau muslimun jama mudzakkar salim, tidak apa-apa. Yang penting mutobik jama. Tidak boleh begini, ja'a rijalun muslimun, tidak berubah. Tidak boleh, harus berubah. Kalau rojulani muslimani. Contoh yang mu'annas sekarang, ikuti. Ja'at imro'atun muslimatun. Ja'at imro'atani muslimatani. Ja'at nisa'un muslimatun. Imro'ah perempuan seorang. Jama dari imro'ah nisa. Jadi nisa itu sudah jama. Ingat ya, imro'ah mufrad atau mar'ah boleh dua. Kalau seorang perempuan imro'atun atau mar'atun. Kalau banyak nisa gitu. Nisaun. Ja'at nisaun. Jadi nisaun, bukan imro'atun, bukan. Cukup nisa. Makanya surah An-Nisa artinya bukan perempuan, tapi perempuan-perempuan. Karena sudah jadi jamak dia. Ya, jamak yang memang mufradna teh imro'atun gitu. Kan jauhnya dari mar'atun atau imro'atun, jamaknya langsung nisa. Itu contoh yang ini. Nah, ternyata mutobik ya, sesuai. Imro'atun muslimatun. Imro'atani muslimatani. Nisaun muslimatun. Nah, gitu. Itu kalau yang marfu. Kalau dimansubkan ja'annya ganti dengan ra'aitu. Kalau mau dimajrurkan ja'anya ganti dengan marartu bi. Tapi berubah nanti ya. Berubah nantinya gitu. Kalau ra'aitu misal yang rajulun muslimun ya, ja'a rajulun muslimun, masuk ra'aitu. Nah, ra'aitu rajulan musliman. Ganti dengan ra'aitu. Ja'a rajulani muslimani. Ra'aitu rajulaini, bagus. Muslimaini. Ja'anya ganti ya, ganti dengan ra'aitu. Jadi kan mansub. Ja'a rijalun muslimuna. Diulang. Ra'aitu rijalan muslimina. Beda. Bisa dikatakan yang beda sama. Selintas beda, tapi tidak sama. Rijalan mansub, muslimina mansub, hanya beda tanda. Kenapa beda tanda? Kembali yang 9 isim, mufrad, musanna, jama mudzakkar salim, jama muannats salim, jama taksir, asmaul khamsah, isim ghair munsharif, maksur dan mankus. Itu kan tanda i'rab beda-beda. Kuasai yang itu, tanda i'rab beda-beda yang 9 isim. Masuk ke sini nanti semuanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan ketentuan na'at. Intinya, ingat, intinya harus mutobik dari 4 hal tuh di sini. I'rabnya, jenis kelaminnya, ma'rifah nakirahnya atau jumlah. Pokoknya semuanya disorot kalau na'at man'ut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Nah, sekarang terjawab semuanya ya. Bismi, ismi. Kenapa majrur? Majrurun bi harfil jar.
Allahi majrurun bi idofah. Ar-Rahmani majrurun bit tawabi. Iya. Majrurun bit tawabi. Kalau mau dikhususkan apa? Rahmani mutobik dengan Allah. Berarti naat dia itu. Makanya Allah yang, ya, dengan nama Allah yang. Ari yang teh apa? Naat. Berarti majruratul asma itu terkumpul dalam kalimat basmalah. Bismi, mi berarti majrurun bi harfil jar. Allahi majrurun bil idofah. Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi majrurun bit tawabi. Tapi diambil contoh yaitu naat. Atau taukid badal nanti cari di tempat yang lain. Tapi secara contoh sudah diwakili. Ar-Rahmani dia majrurnya bukan dengan harfu jar, bukan dengan idofah, tapi dia majrur bit tawabi. Naat dia itu. Mutobik tidak. Bismillahirrahmani. Mutobik. I'rabnya apa? Majrur. Mudzakkar muannas? Pilih mana? Mudzakkar muannas. Allahi ar-Rahmani mudzakkar. Ma'rifah nakirah? Ma'rifah, ada al kan? Terus mufrad musanna jama' mufrad. Kan mutabik, berarti itu adalah naat. Ar-Rahim juga naat ya. Naat yang kedua dia. Makanya yang Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonir rajimi. Mana naatnya? Rajim. Berarti pakai yang artinya syaiton yang terkutuk. Karena rajim itu naat dari syaiton. Mutobik tidak. Jawab ya, i'rabnya majrur. Mudzakkar muannas mudzakkar. Ma'rifah nakirah ma'rifah. Mufrad musanna jama' mufrad. Terjawab 4 ini berarti naat dan man'ut. Banyak naat man'ut teh. Dan kita artikan yang ciri khas sama dia mutobik. Ada pertanyaan? Terakhir pembagian naat. Jadi ngan hiji namanya. Baiklah yang sadayana oyahna we sing sabarnya. Hanya satu saja naat. Patoni tah ya tercumponi. Satu naat saja hari ini ya. Pembagian naat saya bacakan naat saja ya. Kalau ada sifat silahkan. Naat ada 2, naat hakiki, kedua naat sababi. Kotakan dah, naat hakiki, kedua naat sababi. Yang tadi kita jelaskan itu namanya naat hakiki, langsung gitu sebenarnya. Ja'a rajulun jamilun, jamil itu tampan. Ja'at imro'atun jamilatun, cantik jamilah itu. Telah datang seorang laki-laki yang tampan, pakai yang, biasakan. Kalau dalam bahasa Indonesia boleh kan? Telah datang laki-laki tampan. Nah, biasa. Tapi untuk penguatan bahwa itu adalah naat, tambahkan yang. Jamil itu hakiki karena dia mensifati si rojul, maka hakiki ya. Telah datang seorang laki-laki yang tampan. Yang tampan itu naat dari rojul. Betul, memang si rojul itu tampan. Namanya naat hakiki sebenarnya. Yang kedua, ja'at imro'atun jamilatun. Cantik itu sifat atau naat dari imro'ah. Kan itu hakiki sebenarnya. Sebenarnya memang betul. Nu tampan teh saha? Rajulun. Nu cantik teh saha? Imro'atun. Nah, ini hakiki. Ingat-ingat ya. Naat hakiki teh gitu. Naat sebenarnya begitu.
Nah, sekarang bedakan dengan naat sababi. Aya bentena naat sababi mah. Naat sababi itu disebut setelahnya. Kita baca bareng-bareng. Jaa rajulun. Jaa rajulun jamilatun zaujatuhu. Nah, ya kan anehnya. Telah datang seorang laki-laki yang cantik. Maunya cantik laki-laki. Ternyata zaujatuhu, istrinya. Nukia teh sababi. Kan harusnya begini, jaa rajulun jamilun. Begitu ya? Jaa rajulun jamilun kahartos. Si laki-laki yang tampan itu datang. Tapi ini mah bukan. Telah datang laki-laki yang cantik, istrinya. Berarti ini teh naat sababi, naat yang disebut setelahnya. Jadi jamilah ini naat ke rajulun, ke zaujatun. Jamilah ini ke zaujatun, istrinya, bukan ke rajulunnya. Ya, dalam rajulun mah jamilun. Jamil atau dibalik, aduh, ya Ustaz Aceh ngadamal ieu contohna. Ja'at imro'atun jamilun, telah datang seorang perempuan yang tampan. Namanya perempuan tampan. Zaujuha. Zaujuha. Berarti jamil ini naat ke mana? Zauj, bukan imro'ah. Ke suaminya gitu ya. Telah datang seorang istri yang tampan, suaminya. Lafaz jamilah sifat dari zaujah, disebut setelahnya. Itu mah tambahan. Tapi yang sering itu ini ya. Yang sering ini. Ya, itu ya. Alhamdulillah. Halaman berikut lihat. Nah, ini latihan lagi di rumah. Ya, nanti kumpulkan lagi ya. Saya minta waktu 15 menit ya untuk koreksi ini soal. 15 menit agak panjang. Untuk pekan depan kita masuk ke atop. Naat itu apa? Sifat jadi ya, naat man'ut. Nah, insyaallah pekan depan atop. Atof ya. Insyaallah hafal baca saja halaman 176. Nah, PR-nya ini latihan 1, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu laki-laki yang hitam. Kalau ada yang berarti, nah itu zalika, laki-laki rajulun, hitam aswadu. Naatnya mana? Hitam. Man'utnya laki-laki. Nah, itu naat man'ut di ini kan. Silahkanlah di ini ya, di telaah. Kalau belum hafal apa? Kalau belum hafal terjemahnya tanya di grup. Seperti nomor 8 tuh. Ini perempuan yang soleh, namanya, tapi ada tambahan bapaknya gitu. Dua-duanya. Karunya tuh, sadaceng kan ngada malianya. Yang latihan kedua, sohihkan yang salah. Ini salah nomor 1. Ja'a abuka ghaniyan. Apa? Naatnya mana? Nah, ghaniyan. Ini salah. Harus mutobik. Saya beri jawaban yang ini ya. Ja'a abuka ghaniyan. Harus mutobik. Yang benar bagaimana? Ja'a abuka ghaniyun. Marfu dua-duanya ya. Terus ma'rifah mana kira? Ari abuka ma'rifah. Betul? Berarti bukan ghaniyun. Apa? Lihat, naatnya mana? Ghaniyun. Man'utnya abuka. Harus mutobik. Abuka marfu, maka harus dimarfukan. Ghaniyun. Betul, 1. Abuka
Ma'rifah nakirah. Ma'rifah goniyun masih nakirah, ma'rifahkan. Betul. Al-ghaniyu ja'a abu kal ghaniyu. Dah pas, mutobik semuanya. Jadi mutobikan semuanya ya. Ja'a abu kal ghaniyu, telah datang bapakmu yang kaya. Itu. Kalau ja'a abuka ghaniyun masih ada pertanyaan. Abuka ma'rifah, ghaniyun nakiro. Tidak mutobik. Caranya bagaimana? Alkan. Nah, yang lain silahkan. Mudzakkar muannasnya, abuka mudzakkar, ghaniyun al-ghaniyu mudzakkar juga. Mufrad. Itu semuanya dimutobikan. Sinaat harus mutobikan dengan man'utnya. Silahkan di PR-kan di rumah, kerjasama silahkan kalau PR ya. Kerjasama, insya Allah nanti kita akan telusuri ya. Baik, kita istirahat dulu ya 15 menit, minta waktu 15 menit untuk mengoreksi soal-soal yang sudah dikumpulkan. Insya Allah di pertemuan berikut kita masuk ke al-atfu atau atof, kata sambung. Alhamdulillah.